Waalaikumsalam. Selamat masuk. Dati, masuk. Silakan duduk. Mau duduk di mana? Terserah aja. Mau duduk di sini, Bu. Oke, silakan duduk. Ibu di sinilah. Iya, Bu. Mau pakai bantal? Boleh, Bu. Apa kabar hari ini, Jati? Sebenarnya kurang baik, Bu. Jadi Ibu melihat nih kayak Dati kayak memikirkan sesuatu. Iya, Bu. Sebelumnya Ibu tanya dulu, Dati sudah pernah konseling lah? Belum pernah, Bu. Ini baru pertama kali. Iya, jadi Ibu jelaskan dulu lah. Dan kita lakukan di sini namanya konseling individual. Nah, dalam konseling individual itu ada yang namanya asas. Nah, jadi ada 3 asas yang kita pakai di sini. Yang pertama, asas keterbukaan, yaitu Dati menyampaikan secara terbuka dengan Ibu ya apa yang Dati pikirkan. Yang kedua, asas kesukarela. Nah, yang artinya Dati tadi datang ke sini tanpa ada paksaan dari siapapun. Yang ketiga, asas kerahasiaan. Nah, apapun yang Dati sampaikan di sini hanya Dati, Ibu, dan Tuhan yang tahu. Nah, bisa dipahami dulu. Bisa, Bu. Intinya Ibu menjaga kerahasiaan saya, Bu. Ya, betul. Nah, jadi dalam sesi konseling ini kita batasi waktunya sekitar 20-30 menit, kira-kira cukup toh? Ini, Bu, cukup. Karena habis ini saya ada mata pelajaran lagi, Bu. Oh iya, berarti ada mata pelajaran lagi lah. Iya, Bu. Nah, jadi silakan Dati sampaikan apa yang ingin Dati sampaikan ke Ibu. Jadi, Bu, ini terbebani dengan tugas-tugas, banyak pikiran, Bu. Jadi merasa terbebani tugas sama banyak. Jadi karena terbebani tugas ini jadi kepikiran. Iya, Bu. Jadi apa lagi yang Dati rasakan? Yang saya rasakan sekarang, Bu, pusing, belum bisa mengatur waktu saya banyak terbuang, Bu. Kemudian jadi tugasku tidak terkerjakan lagi, Bu. Kalau Ibu boleh tahu nih, biasanya Dati mengerjakan tugasnya bagaimana? Atau apakah Dati memang ada rutinitas belajar atau mengerjakan tugasnya pas waktu ini dikumpul aja? Sebenarnya jujur, Bu, waktu mepet waktu ngumpul baru saya mau mengerjakan, Bu, 30 menit karena saya terlalu sibuk, Bu. Kesibuk apa tuh Ibu, kalau Ibu boleh tahu? Sebenarnya sibuk tidur, sibuk bermain, sibuk ngopi, Bu, belum beberes rumah. Jadi Dati sibuk nih mah kayak jam istirahat Dati juga gitu. Terus Dati sering nongki kan tadi tuh? Iya, Bu, sering sekali, Bu, tiap malam, Bu, saya nongki. Jadi sering nongki lah tiap Iya, Bu. malam. Jadi Dati merasa karena Dati sering nongki, tidur tadi itu terus main, itu mau membuat Dati jadi tidak ada waktu mengerjakan tugasnya. Iya, Bu. Sangat-sangat mepet juga, Bu, waktunya. Nah, dalam konseling ini ada yang namanya pendekatan realita, yang dimana keputusan yang diambil itu keputusan Dati sendiri, dan Dati yang menanggung diri sendiri, dan Ibu di sini membantu Dati mengarahkan untuk mencari solusi dari masalah Dati yang saat ini Dati jalani. Iya, Bu. Bagaimana tuh, Bu? Nah, jadi
dari yang Dati tadi itu kan Dati merasa kayak apa sangat terbebani Iya, tugas pusing akibatnya. Nah, ibu mau tanya dulu nih, Dati datang ke sini nih, ke sini bercerita dengan ibu nih, apa yang Dati harapkan? Yang saya harapkan tidak terbebani lagi dalam tugas, cepat mengerjakan tugas, bisa mengatur waktu Bu antara bermain dan belajar. Nah, tadi Dati sudah menyampaikan supaya tidak terbebani lagi dengan tugas nih, supaya jangan mau tugasnya dekat deadline, karena pasti hasilnya ya tidak sebaik yang dikerjakan lebih lama loh. Iya, gitu. Bu. Nah, jadi kan tadi saya menjawab itu tadi, terus kira-kira nih dengan yang Dati lakukan saat ini, Dati masih suka nongki, suka main, itu apakah membantu Dati supaya Dati bisa mencapai yang Dati inginkan tadi? Sangat tidak Bu. Nah, jadi tadi kan sudah Dati katakan itu tidak membantu Dati. Nah, dari yang Dati sampaikan tadi ke ibu, kalau Dati itu ingin supaya pada membuat tugas lagi. Iya, Bu. Nah, coba Dati ngomongkan kira-kira apa yang bisa Dati ubah dari itu. Renungkan sekarang ya Bu. Iya, yang dulu di sini. Ayo Bu, bisa dibantu lah Bu. Nah, jadi kan tadi Dati tadi maunya supaya supaya jangan tergesa-gesa lagi mengerjakan tugas. Nah, dengan Dati yang sering suka nongki, dengan Dati yang sering suka main-main, dan itu apakah Dati mau merubah supaya Dati punya waktu nih untuk nongki, misalnya jangan tiap malam gitu. Ya Bu, sangat mau Bu mengubahnya. Biasanya apa sih yang membuat Dati mau kayak setiap malam, padahal Dati tahu kalau itu tuh akan mengganggu Dati mengerjakan tugas gitu. Sebenarnya yang mengganggu Bu, ya menongki Bu. Itu karena memang dari diri Dati yang mau kan? Karena ajakan teman-teman Bu, dan memang kemauan saya juga Bu. Oh iya, berarti kan Dati kayak saat ini nih Dati bisa aja untuk menolak sesekali gitu, karena hari ini ada tugas jadi malamnya jangan nongki dulu gitu. Kalau tidak enak menolaknya Bu bagaimana? Nah, itu permasalahannya yang mungkin Dati rasakan saat ini. Nah, coba Dati bayangkan misalnya bagaimana nih sekali Dati menolak temannya, misalnya temannya hari ini kita nongki yuk gitu. Tidak bisa karena saya banyak tugas. Nah, kira-kira Dati bisa melakukan itu dengan teman-teman Dati? Agak sulit sih Bu, tapi karena ini memang untuk perubahan diri saya, sepertinya Mau bisa. mencoba. Iya. Jadi tadi kan Dati sudah menceritakan itu. Nah, kira-kira nih Dati apakah akan melakukan yang tadi, terus bagaimana Dati mengatur waktu untuk mengerjakan tugasnya biar tidak tergesa-gesa? Ya Bu, sangat mau. Jadi misalnya dari seminggu ke depan gitu, Dati apa yang ingin Dati lakukan dulu? Kalau menurut ulun seminggu ke depan ya kurangi berteman dulu dan mengatur jadwal. Ya Kak Bu. Biasanya kalau Dati ada tugas tuh apa yang Dati lakukan?
ada tugas ya ulun tunda dulu sampai ada tugas berikutnya lagi, sampai ada tugas berikutnya dan tertumpuk dan ulun pusing Bu, bingung mengerjakan yang mana dulu. Sebelumnya berarti sudah pernah membuat rencana dulu, misalnya mengerjakan tugas ini hari ini gitu. Kalau di pikiran ada Bu, Tapi tidak terrealisasikan. iya Bu. Nah, jadi ibu di sini mau bantu Dati. Ini ibu ada Dati, silakan. Apa tuh Bu? Ini ada buku catatan. Nah, kalau Dati mau mengerjakannya, di sini kan nanti Dati bikin tabel. Nah, jadi di sini ada checklist. Nah, jadi misalnya di sini Dati tulis dapat tugasnya. Nah, di sini tugasnya kalau sudah Dati kerjakan, Dati checklist. Kira-kira Dati mau lah mengerjakan yang ibu sarankan? Mau Bu. Apa Dati merasa terbebani nih dengan ini? Tidak Bu. Kira-kira lebih membantu lah kalau misalnya Dati pakai catatan seperti ini. Tadinya saya akan mencoba dulu Bu. Iya, nah jadi silakan aja dulu Dati coba nih, nanti Dati datang lagi ke ibu gitu. Iya. Nah, misalnya dari hari ini sampai seminggu ke depan. Nah, coba Dati coba dulu deh. Saat ini ada nggak tugas yang ada gitu. Jadi bisa Dati tulis dulu daftarnya. Sepertinya di sini matematika Bu. Hari ini ada tugas pagi tadi. Nah, silakan tulis matematika dulu. Matematika. Di sini apa Bu? Nah, di sini ada kasih garis nanti. Garis. Nah, kalau misalnya Dati sudah mengerjakan matematika, Dati boleh contohin di sini. Sudah mengerjakan di sini ya Bu. Ada lagi Bu tugas kemarin belum gawi. Nah, coba tulis aja dulu semuanya. Saya ingat dulu ya Bu. Iya, ingat dulu apa yang belum dikerjakan. PKN. Indonesia. Udah banyak ya, lumayan. Iya Bu. Ada satu lagi Bu. Apa itu? Pelajaran Ibu Sophia. Siapa ya Bu? Ibu Sophia mengajar IPS, IPS ya Bu, IPS. sosiologi. Ah. Nah, ya. Jadi ini semuanya belum Dati kerjakan nih. Belum Bu. Deadline-nya kira-kira kapan ini? Kalau matematika besok sama bahasa Indonesia PKN besok Bu, ada 3 mata pelajaran. Jadi Dati merasa kayak menumpuk nih. Nah, Iya, jadi Bu. kira-kira Dati kapan nih mulai mengerjakannya nih supaya bisa Sepertinya sehabis saya pulang dari sekolah nih Bu, saya langsung ya? iya Kira-kira mengerjakan. bisa mengerjakannya langsung ketiganya. Tidak bisa Bu, sepertinya bertahap. Nah, jadi misalnya nih, Dati habis pulang sekolah ini kan kita pulangnya jam 3. Iya, Nah, Bu. itu nanti Dati istirahat dulu, makan. Nah, terus jam 5 Dati mulai mengerjakan yang paling pertama tuh apa? Yang pertama matematika Bu. Nah, jadi Dati kerjakan dulu matematika. Matematika yang pertama, Terus yang kedua itu nanti, ada bahasa Indonesia Bu. nah silakan nanti setelah maghrib kerjakan bahasa Indonesia. Maghrib. Nah, terus selanjutnya Nanti PKN. nah PKN setelah bahasa Indonesia. Iya Bu, yang terakhir. Nah, silakan. Dalam bahasa Indonesia ini banyak nggak soalnya kira-kira? Ada 30 Bu. Oh, jadi bertahap ya. Nah, misalnya nih bahasa Indonesia setelah maghrib. Nah, lalu PKN-nya berarti bisa nih
Kalau Dati bangun besoknya lebih awal daripada biasanya bisa nggak? Eh, Kalau azan subuh, saya bangun bu. Nah, lebih cepat sejam lagi sebelum azan subuh, nah bisa nggak? Eh, Insya Allah bisa bu. Biar Dati nggak buru-buru di sekolahan kerjakannya. Ya, Nah, itu kalau Dati bisa menerapkannya. ya bu. Nanti kalau sudah di sini di checklist ya bu. Iya, di checklist. Lalu setelahnya Dati setiap pulang sekolah atau setelah habis maghrib nanti Dati ngerjakan tugas. Ya. Nah, ini bisa disambung ya nanti kalau ada tugas-tugas lain lagi. Pokoknya nanti di sini aja. Iya, jadi silakan aja Dati bawa catatannya. Ibu. Nanti Dati silakan di ibu lagi. Ya bu. Sebelum itu, ibu mau Dati berjanji nih, berkomitmen dengan ibu. Ini bu ada kertasnya, jadi Dati di sini silakan tulis. Jadi Dati apakah Dati masih mau menunda-nunda tugas lagi, terus nanti lagi? Tidak mau menunda tugas Silakan lagi bu. Dati berjanji di situ. Berjanji. Untuk mengacu Dati agar Dati bertanggung jawab dengan apa yang Dati lakukan. Iya bu. Di sini saya berjanji seperti itu bu. Iya, jadi saya berjanji tidak menunda-nunda lagi. Saya berjanji untuk tidak menunda-nunda tugas lagi. Apalagi tadi bu? Saya akan mengurangi waktu bermain. Saya akan mengurangi waktu bermain sama teman-teman. Terus, apa Dati akan tetap nongki tiap malam? Sepertinya tidak bu, tidak lagi. Dati tulis aja apabila ada tugas saya tidak akan nongki dulu. Ya, saya tidak akan mengaji dulu. Terus di sini Dati tulis nama kelasnya. Iya. Baik. Terus Dati tanda tangan di sini. Oh, ada tanda tangan ya bu. Ya. Ini ibu juga tanda tangan di kertas ini. Sebagai saksi. Jadi kertas ini ibu simpan ya. Ya bu. Ibu melihat perkembangan Dati karena Dati sudah berjanji di sini untuk menjadi titik acuan Dati. Ya bu. Setelah Dati menceritakan tadi, apakah ada yang ingin Dati ceritakan lagi ke ibu selain menunda tugas? Mungkin itu aja bu. Ini kurang mengatur waktu bu. Nah, biasanya Dati nongki itu sama siapa? Sama teman-teman sekelas saya bu, sama circle saya. Oh, rame. Nah, teman-teman Dati ini biasanya mengerjakan tugasnya bagaimana juga? Sama bu, seperti saya bu, lambat di kelas bu, baru mengerjakan dan bu dimarahi dulu Sama ibu? iya sampai berjemur bu. Si Pak itu bu. Jadi Dati merasa terbebani. Iya. Tapi teman-teman Dati kayaknya kelihatannya terbebani atau tidak ya? Sepertinya terbebani bu juga. Oke, nanti ibu ajak diskusi juga ada yang lain juga supaya kalian nongkinya jangan terlalu memakan waktu lagi. Iya bu. Bisa aja kalau mau nongki itu jangan di hari-hari sekolah karena kan juga kalau nongki malam pasti paginya ngantuk kan. Iya bu. Nah, jadi itu juga mengganggu kalian untuk belajar. Iya bu. Saya juga kemarin media bu. Nah, berdampak karena Dati nggak punya waktu untuk belajar. Iya, Bu. Padahal waktu saya pulang sekolah itu panjang, tapi saya gunakan untuk menongki.
jalan-jalan. jalan-jalan. Iya. Seru sih ya kalau, Iya. tapi kalau setiap hari itu akan mengganggu aktivitas. Iya Bu, iya. Apalagi saya kurang enakan Bu. Jadi kayak kalau temen ngajak Mau terus. Jadi setelah ini tadi tuh kira-kira ada Tika yang mengajak teman untuk hari ini jangan dulu, kita ngajarin tugas dulu gitu, banyak nggak keinginan seperti itu? Ada Bu, niat saya setelah ulun menandatangani itu tadi. Ada diskusi dengan ibu Iya. tadi. Nah, jadi adakah lagi selain itu yang ingin dari sampaikan ke ibu? Itu aja Bu, yang sangat-sangat terbebani dalam hidup saya nih Bu, karena saya dimarahi kedua orang tua saya Bu. Oh iya, jadi karena sering menunda-nunda tadi Iya, Bu. kan berdampaknya ke nilai. Iya, Jadi Bu. orang tua juga tahu nilainya pasti marah. Ya ampun, sangat menurun sekali Bu. Karena sering main-main tadi. Iya Bu, waktu kelas 10 nilai saya tinggi-tinggi aja Bu. Oh jadi sebelumnya tadi waktu kelas 10 itu masih sudah berteman sama circle nanti yang saat ini atau belum? Belum Bu, itu baru-baru aja Bu, baru-baru masuk kelas 11 nih aja Bu. Oh jadi pas sudah kelas 11 baru akrab sama mereka. Iya. Nah jadi berdasarkan ibu menyarankan tadi Dati untuk ini, nah ibu menyarankan lagi agar Dati itu kalau mau nongki juga itu jangan di hari sekolah tadi. Nah terus misalnya nih kayak malam Sabtu atau malam Minggu, Ya, atau Bu. yang lebih bagus lagi itu Dati malam Sabtunya dipakai buat istirahat aja gitu. Iya, Bu. Karena habis seminggu sekolah kan, Iya, dari Senin sampai Jumat. Jadi hari malam minggunya boleh. Ya Bu. Jadi setelahnya sekolah lagi. Ya Bu. Jadi nongkinya malam minggu aja. Iya, makanya orang lain juga banyak memanfaatkan di malam minggu itu karena Iya, Bu. mereka juga sibuk Iya, gitu Bu. kan. Ibu bisa nongki? Ibu bisa sekali. Nanti Bu ya Bu, sama Boleh kami. sama kalian. Iya, Bu. Nah dari konseling hari ini Dati sudah bisa menyimpulkan dari masalah Dati tadi. Terus ada nih jalan keluar untuk Dati. Kira-kira apa nih yang Dati rasakan? Yang untuk saat ini ya alhamdulillah terbantu berkat ibu tadi memberikan solusi dan balik lagi ke saya Bu. Perasaannya gimana hari ini? Perasaan saya awal-awal tadi datang kayak untuk tadi tuh sedih Bu, memikirkan banyak sekali. Ibu juga pernah merasakan hal yang sama yang Dati rasakan. Tapi setelah konseling dengan ibu tadi sudah mulai tenang. Ya Bu, tenang dan lebih happy lagi. Jadi kalau mau sambil minum boleh, nih ada makanan. Wah, ada susu ya Bu. Boleh kalau mau sambil Saya mau ini Bu, air putih boleh nggak? boleh minum. Tenggorokan saya Bu. Habis cerita panjang Iya, tadi sama Bu. ibu, nah silakan minum dulu. Memang Nggak apa-apa ya, Bu? Peserta didik ibu yang ingin konseling dengan Izin, Ibu. Silakan. Banyak sekali ya Bu. Iya, ini memang disediakan untuk peserta didik ibu. Siapa tahu dia bisa bercerita dengan nyaman. Terus anggap aja di rumah sendiri. Iya Bu. Nah, Sangat nyaman Bu. adakah lagi yang ingin Dati sampaikan ke ibu? Sampaikan apa ya Bu? Sepertinya tidak ada lagi Bu. Nah, tadi kan Dati sudah menceritakan di awal-awalnya dengan ibu. Dati kesini datang karena Dati ada masalah yang mengganggu pikiran Dati karena menunda tugas tadi. Terus tuh sering main, terus sering
Dati juga Dati sudah merasa nyaman lah nih dari pikiran Dati yang mengganggu tadi. Alhamdulillah Bu, merasa nyaman sekarang daripada awal tadi masuk. Dati bisa menyimpulkan lah hasil dari konseling kita dari awal sampai ini Dati sudah dapat jalan keluarnya tadi. Yang saya dapatkan tadi pas awal konseling, pokoknya tidak boleh lagi menongki, dan kalau menongki pun harus bisa mengatur waktu dan pas libur aja harus bisa mengatur waktu antara belajar dan menongki, harus tanggung jawab dengan tugas-tugas saya sendiri. Dan apa lagi tadi Bu? Dan Dati jangan lupa untuk mencatatkan tugasnya tadi. Iya Bu, saya jangan lupa untuk mencatat tugas setiap hari itu apa aja yang sudah dan harus di checklist. Dan saya tadi sudah juga berjanji dengan Ibu bertanggung jawab iya, atas janjinya. bertanggung jawab, dan tidak boleh tidak enak untuk menolak teman. Nah dari situ Dati bisa aja mengajak temannya juga tadi kan. Iya Bu, Kita nongkinya malam besok aja gitu kan. iya Bu, Supaya jangan mengganggu tugasnya. Jadi selain Dati yang tidak menunda-nunda lagi, teman-temannya juga ikut. iya Bu, iya. Nah jadi itu dari kesimpulannya lah. Jadi sudah merasa tenang, merasa nyaman. Senang sekali Bu. Habis ini Dati ada pelajaran apa lagi nih? Habisnya ada pelajaran bahasa Inggris Bu. Bahasa Inggris sama Bapak Halid. Iya Bu, Bapak Halid itu Bu sangat-sangat Bapak nyarikan Bu. Iya kak, bukan apa-apa, mungkin karakter si Lina aja yang kayak gitu. Sebenarnya iya, bapaknya baik kok, cuma Saya takut Bu. sebenarnya bapaknya kalau ngajak membosankan tidak? Sebenarnya tidak membosankan Bu. Tugas. Tapi bikin tegang ya. Iya. Nah, makanya Dati harus belajar tadi supaya Dati ketika ditanya bisa menjawab pertanyaan dari Pak Halid biar tidak merasa tegang gitu kan. Ini masih lama lagi atau sebentar lagi nih Dati masuk kelasnya? Itu lagi Bu. Saya takut terlambat Bu nanti Bapak Halid. Iya boleh, kalau Dati mau ke kelas langsung boleh. Jangan lupa ya Dati mengisi ini selama seminggu. Nanti Dati datang lagi ke Ibu. Iya, berartinya ini di bawah ya Bu. Jadi kalau Dati ada yang tidak terchecklist nanti kita evaluasi lagi. Iya Bu. Dati ini bawa untuk Dati. Iya Karena Bu. Dati sudah konseling sama Ibu. Ini Ibu hadiahnya. baik sekali. Bawa ini. Terima kasih Dati sudah mau bercerita dengan Ibu. Ya Bu, sama-sama. Nanti kapan saya bisa kesini lagi Bu? Minggu depan itu hari apa Dati bisa kira-kira? Dalam minggu ini bisa lah Bu? Oh boleh, tapi ini hari Selasa. Kalau hari Jumat bisa Dati kesini. Jumat jam berapa ya Bu? Ya terserah aja, Ibu selalu ada di ruangan ini. Bapak Ibu selalu ada untuk sekali Ibu yang ingin konsultasi dengan Ibu. Iya Bu. Berarti Ibu ada selalu Iya. di ruang BK. Kalau Dati mau apapun ke ruang BK tetap tersedia. Kalau Ibu nggak ada di ruang BK, nanti ada ibu-ibu yang lain. Atau Dati mau tunggu dulu, nggak apa-apa. Iya Bu. Sering-sering aja ke ruang BK. Jadi Iya Bu. Nanti saya ajak teman-teman saya tuh ya Bu. iya, ajak yang circle Dati ya. Iya. Karena ruang BK ini tempat bercerita gitu. Iya Bu. Ruang BK ini sahabat untuk peserta didik. Ih, keren sekali Bu BK. Jadi jangan takut bercerita dengan BK ya. Iya Bu. Nanti saya mau jadi ibu BK juga. Boleh kalau Dati mau terinspirasi ya. Iya Bu. Ibu ini waktunya Bu. Iya Bu, kalau Dati
Jati mau boleh ya Bu. Nah, saya takut dengan Bapak Halil, Bu. Iya. Silahkan. Ini Bu, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Ibu, assalamualaikum.